Halo, halo, hai. Ketemu lagi sama Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, materi kita selanjutnya adalah tentang tata letak. Di tata letak ini nanti akan saya bagi menjadi dua video ya, agar tidak membosankan, karena tata letak ini ada dua materi yang akan kita pelajari. Materi selanjutnya adalah tentang tata letak. Nah, tata letak ini nanti akan dibagi dalam dua video karena memang ada dua materi yang harus kita pelajari, dan agar kalian juga tidak bosan melihat materi yang panjang. Yang pertama yang akan kita pelajari tentang tata letak ini adalah tentang unsur-unsur dari tata letak. Nah, yang kedua adalah tentang penempatan unsur-unsur tata letak atau kita lebih kenal dengan nama layout. Yang pertama materi kita tentang unsur-unsur tata letak. Nah, unsur-unsur tata letak ini sebenarnya sudah saya bahas di video tentang nirmana. Ini berbeda dengan unsur-unsur nirmana, tetapi ada beberapa unsur-unsur tata letak itu yang di dalamnya terdapat unsur-unsur nirmana. Apa aja unsur-unsur dari tata letak? Yang pertama adalah garis, yang kedua bidang, ketiga ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang atau space. Akan saya bahas satu persatu dari semua unsur-unsur tata letak berikut ini agar kalian jelas ya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku kalian. Yang pertama adalah tentang unsur garis. Garis merupakan rangkaian yang tersusun dan titik-titik dengan kerapatan tertentu. Garis mempunyai sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis ini mempunyai panjang tanpa lebar yang mempunyai kedudukan dan arah. Garis ini juga bermacam-macam ya. Bisa kita perhatikan di sini. Ada bentuk garis zigzag, garis lingkaran, garis tidak beraturan, garis lurus, garis horizontal, vertikal, dan sebagainya. Garis itu juga bermacam-macam. Yang pertama adalah garis alamiah, garis buatan, garis linear atau garis nyata, dan tiga garis linear ini dibagi dua, yaitu garis geometris dan garis kaligrafis. Dan yang keempat adalah garis semu. Contohnya seperti apa? Nah, berikut adalah contoh dari garis maya. Garis maya contohnya seperti ini. Macam-macam garis. Kita perhatikan dari yang pertama. Ini adalah gambar pemandangan. Ini disebut dengan garis alamiah. Kenapa dibilang ada garis alamiah di sini? Coba kita perhatikan. Di sini ada gambar pantai. Dan di sini ada garis yang dibuat dengan alamiah sebagai batas antara laut dan langit. Nah, garis ini yang kita sebut dengan garis alamiah. Selanjutnya adalah garis buatan. Di gambar kedua ini kita perhatikan ada gambar yang dibuat dengan sengaja berupa garis yang memanjang. Nah, ini disebut dengan garis buatan. Yang ketiga adalah garis linear atau garis nyata. Garis ini dibuat dengan goresan dari tangan manusia. Bisa berwujud tapi juga bisa tidak berwujud. Biasanya bentuknya adalah geometris dan kaligrafis. Ini yang contoh bentuk geometris. Sedangkan yang sebelah adalah contoh bentuk yang kaligrafis. Selanjutnya adalah garis semu. Contoh jali garis semu, kita bisa perhatikan gambar berikut ini. Garis semu atau garis maya didapat jika ada benda yang bersebelahan lalu membentuk garis lainnya. Ini disebut sebagai garis maya. Dia seolah-olah ada
dari pandangan mata kita. Beda dengan garis nyata. Garis nyata itu garis yang memang terlihat apa adanya. Aslinya memang seperti itu. Nah, kalau garis maya karena dia berseberangan, akhirnya terbentuklah ada garis tersebut. Selanjutnya adalah bidang. Bidang adalah salah satu unsur bidang letak yang berupa objek dan memiliki dimensi panjang dan lebar. Bersifat pipi, bidang berbeda dengan bentuk. Bentuk adalah objek yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berikut contoh bidang ya. Nah, berikut juga contoh bentuk. Kalau bentuk itu biasanya bermacam-macam, ada yang geometris dan non-geometris. Sama dengan bentuk juga, bidang dan bentuk juga ada geometris dan non-geometris. Tapi kalau bentuk itu bedanya dia punya tinggi, jadi ada ruangnya di dalamnya. Selanjutnya adalah ilustrasi. Nah, ilustrasi ini asalnya dari kata illustrer yang artinya menerangkan atau menjelaskan. Pengertian ilustrasi adalah suatu gambar yang mempunyai fungsi dan sifat untuk menerangkan sebuah peristiwa. Bahasa Belanda menyebut ilustrasi dengan sebutan ilustrati, yang artinya sebagai hiasan dengan sebuah gambar atau pembuatan pesan yang jelas. Kita perhatikan contoh ilustrasi berikut ini ya. Nah, ilustrasi juga ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah ilustrasi yang sifatnya deskriptif, ilustrasi ekspresif, dan yang ketiga adalah ilustrasi analitis. Kita perhatikan dari contoh yang pertama. Kalau di ilustrasi deskriptif ini isinya menggantikan verbal atau kata-kata dengan menggunakan gambar. Nah, ukuran verbal dan naratif tersebut memerlukan ruang yang cukup banyak dan ukuran efektif karena menyita perhatian pembaca pada bagian tertentu. Dari gambar ini harus bisa menceritakan sesuatu. Itu yang disebut dengan sifat deskriptif. Sedangkan ilustrasi yang bersifat ekspresif dari penggambarannya, selain dia bisa menceritakan sesuatu, juga harus menunjukkan ekspresi si pembuat atau tokohnya ini. Jadi kita perhatikan dari gambar ini dia ekspresinya seperti apa. Dia sedang membuka mulut dengan wajah yang lebih tebal lalu disodorkan dengan uang. Pasti dia ada ekspresinya. Dan ekspresi ini yang sangat ditonjolkan maka disebut dengan ilustrasi yang bersifat ekspresif. Sedangkan yang ketiga adalah ilustrasi yang bersifat analitis. Analitis itu adalah rincian, berarti ilustrasinya ini benar-benar menjelaskan secara rinci tentang apa yang akan dijelaskan. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki yang memegang dadanya, yang artinya dia merasakan sakit jantung. Kenapa dia bisa merasakan sakit jantung? Ternyata penyakit yang dia rasakan ini asalnya dari bagian jantung narrowed artery dan bagian insomnia. Nah, ini yang dijelaskan secara detail, makanya disebut dengan ilustrasi bersifat analitis. Selanjutnya, ilustrasi juga dibedakan menjadi dua, ilustrasi bitmap dan ilustrasi vektor. Kalau kita zoom ilustrasi bitmap nanti akan terlihat seperti ini, dan ilustrasi vektor akan terlihat seperti gambar apel di sebelahnya. Nah, kalau kita buat dalam gambar, inilah perbedaannya ilustrasi bitmap dan vektor. Kita biasanya bilang ini adalah gambar kartun, bukan, penyebutannya adalah gambar vektor. Sedangkan foto yang kita edit itu selama ini itu adalah jenis gambar bitmap. Oke, sudah jelas ya contohnya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Objek ilustrasi. Objek ilustrasi itu juga bermacam-macam. Yang pertama adalah objek benda, yang kedua manusia, dan yang ketiga adalah wajah atau close up. Objek yang selanjutnya bisa berupa gambar, binatang, suasana, dan motif.
Ilustrasi ini juga digunakan sebagai media komunikasi, yang artinya ilustrasi berfungsi sebagai penarik pandangan atau eye-catcher atau blink watcher. Nah, artinya di sini ilustrasi itu hanya sebagai penarik pandangan seseorang saja, dan ilustrasi atau pekerjanya yang disebut dengan ilustrator itu harus membuat gambar yang menarik perhatian orang. Selanjutnya adalah tentang tipografi. Tipografi merupakan ilmu yang dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Itu adalah pengertian dari tipografi. Jadi intinya tipografi itu adalah tulisan. Nah, unsur-unsur dari tipografi ini ada beberapa unsurnya. Yang pertama adalah headline, yang kedua subheadline. Apa yang disebut dengan headline bisa kita perhatikan, judul utama yang besar itu disebut dengan headline. Lalu judul pendukungnya yang ukurannya lebih kecil disebut dengan subheadline. Unsur selanjutnya adalah unsur berupa naskah. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah beberapa naskah yang dibuat. Contoh naskah seperti ini. Sebelum kita melakukan perekaman dari radio atau audio, video atau apapun, pasti kita mempersiapkan naskah. Nah, ini adalah beberapa contoh naskah yang harus dibuat. Nah, selanjutnya adalah logotype atau logo. Ini adalah beberapa unsur tipografi. Tipografi itu juga pasti ada gambar dan tulisan, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang logo ya. Nah, tipografi itu harus memiliki daya tarik. Hal-hal penting yang terdapat dalam tipografi harus ada, yaitu tipografi harus mudah dibaca orang lain. Tipografi harus punya isi pesan yang mudah dipahami membaca. Tipografi harus membangkitkan perhatian dari seluruh pesan yang disampaikan. Tipografi harus disusun sedemikian rupa agar pembaca cepat bereaksi setelah membaca. Berikut adalah beberapa contoh dari tipografi. Gaya tipografi ada 4. Yang pertama horizontal, vertikal, diagonal, dan melingkar. Sedangkan penataan huruf tipografi ada beberapa contohnya. Yang pertama huruf berkait atau serif, dan huruf tak berkait atau sans serif. Coba perhatikan, kalau serif ada perbedaan dengan serif, yaitu ada tambahan di huruf T, bisa kalian perhatikan di ujung atas huruf T dan di bawahnya. Itu yang membedakan huruf serif dan sans serif. Nah, berikut adalah contoh huruf serif. Biasanya huruf serif itu huruf Latin, seperti font jenis script, Segois script, Finaldi, Lucida handwriting, dan Lucida kaligrafi. Lalu penataan huruf yang kedua adalah contoh huruf dekoratif. Nah, dekoratif itu biasanya sangat rumit desainnya. Bentuk huruf ini akan cocok jika dipakai sebagai body text, dan hanya akan cocok untuk dipakai secara terbatas atau untuk headline. Contohnya huruf dekoratif seperti ini. Sering kita gunakan, tapi memang lebih cocok dijadikan sebagai body text ya. Selanjutnya, kelompok dari penataan huruf tipe yang kelima adalah jenis monoscape. Nah, kalau cirinya dari monoscape ini, dia punya jarak panjang atau lebar yang sama seperti hurufnya. Nah, huruf W dan I mempunyai jarak yang sama.
Contoh monospace adalah jenis huruf Courier. Huruf pada mesin ketik juga merupakan contoh dari monoscape. Nah, jenis monoscape ini banyak digunakan oleh programmer untuk coding, juga untuk performated text. Selanjutnya warna. Pengertian warna itu apa sih? Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau yang berwarna putih. Nah, identitas suatu warna ini ditentukan oleh panjang gelombang cahaya tersebut. Sebagai contoh, warna biru itu punya panjang gelombang 460 nanometer. Nah, cahaya putih yang masuk itu kemudian ditangkap oleh mata. Karena penginderaan kita yang normal, kita bisa menangkap cahaya yang panjang berbeda-beda ini menjadi warna. Nah, panjang gelombang warna yang bisa ditangkap oleh mata manusia yaitu sekitar 380 sampai 780 nanometer. Selanjutnya adalah gelap terang. Gelap terang itu erat kaitannya dengan intensitas cahaya. Nah, saya berikan analoginya seperti ini. Jika ada gambar sebuah apel yang terkena sumber cahaya, akan ada titik paling terang yang kita sebut dengan highlight, dan akan ada bayangan inti atau core shadow dan bayangan. Bayangan inti itu tercipta ketika benda itu agak sedikit membelakangi cahaya, dan bayangan itu tercipta di balik dari cahaya. Sedangkan case shadow atau bayangan objek juga terjadi di bagian bawah dari sebuah benda yang terkena cahaya. Oke, kita perhatikan lagi gambar tangga yang ada di sebelahnya. Ini sangat terlihat mana yang terkena cahaya dan mana bagian yang tidak terkena cahaya. Jadi gelap terang ini memang kerat ya pengertiannya dengan intensitas cahaya. Nah, kalau dalam desain grafis, gelap terang diciptakan dengan mengatur intensitas warna. Dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek-efek tertentu. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menentukan kalau gelap terang itu mempunyai fungsi dalam desain grafis, terutama dalam tata letak. Yang pertama adalah menampilkan kesan kedalaman. Yang kedua membuat efek 3 dimensi. Dan yang keempat adalah memperjelas dari kontras. Kontras ini juga erat kaitannya dengan warna. Jadi perbedaan warna dan kemeruangan itu sangat erat kaitannya, apalagi dengan penggunaan gelap terang ini akan semakin memperindah penataan tata letak di desain grafis. Selanjutnya adalah tekstur. Nah, tekstur itu bisa dilihat dari karakter dan hasil pembuatannya dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tekstur alam. Yang jelas asalnya itu diperoleh dari benda-benda yang ada di sekitar kita, di sekitar alam, sekitar kita di alam. Selanjutnya adalah tekstur masinal. Tekstur masinal ini didapat dari benda-benda seperti kain, kertas gosok, dinding, tembok, batu bata, dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah jenis tekstur komputer. Kenapa disebut tekstur komputer? Karena ini dibuat dari teknologi komputer yang menciptakan efek atau tekstur-tekstur tertentu. Nah, ini biasanya tekstur komputer itu sering kita lihat menjadi wallpaper dari dinding-dinding di rumah, menjadi wallpaper gaya baru yang banyak digunakan. Itu adalah jenis tekstur komputer. Lalu yang keempat adalah tekstur buatan. Ini dihasilkan dari goresan tangan manusia, itu disebut tekstur buatan. Dan berikut adalah contoh dari tekstur buatan. Ruang atau space. Contohnya yang pertama adalah ruang alamiah. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang ruang, tahu nggak sih ruang itu apa? Jadi ruang itu jarak antara satu benda dengan benda lain pada desain grafis. Nah, ruang ini biasanya dijadikan sebagai unsur pemberi efek estetika desain.
Jadi dalam pengertian desain grafis, area yang kosong berada di antara elemen-elemen visual juga dianggap sebagai elemen desain. Nah, juga ada 3 jenis dari ruang atau space. Yang pertama adalah ruang alamiah. Terdapat di alam yang dibatasi benda-benda alam dan karena pengaruh dari cahaya. Yang kedua adalah ruang yang diciptakan. Kenapa disebut ruang yang diciptakan? Karena dia memang sengaja diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kegiatan desain grafis. Lalu ada ruang yang disengaja. Nah, ruang yang disengaja ini timbul karena penempatan warna, jarak, gelap terang, dan teks dalam sebuah tata letak di desain grafis. Jadi berbeda ya, ruang yang sengaja diciptakan, ruang yang diciptakan, dan ruang yang disengaja. Kalau ruang yang disengaja itu memang itu diciptakan karena penempatan dari beberapa elemen. Kalau ruang yang sengaja memang diciptakan oleh seorang desainer grafis untuk menciptakan suatu bentuk baru dalam desain grafis. Nah, coba kita perhatikan 3 contoh ruang berikut ini. Ruang alamiah biasanya erat kaitannya dengan alam. Yang kedua adalah ruang yang diciptakan. Nah, kita perhatikan dulu. Ini kalau kita perhatikan dan seksama, ini adalah gambar ikan. Tapi semakin ke atas, dia akan menciptakan bentuk objek yang lain, yaitu bentuk objek burung. Itu yang disebut dengan ruang yang diciptakan. Lalu adalah ruang yang disengaja. Ini adalah bentuk buku. Bentuk buku ditata sedemikian rupa. Akhirnya bentuk buku ini bisa menciptakan bentuk yang lain. Itu adalah yang disebut dengan ruang yang disengaja. Nah, materi selanjutnya adalah tentang penempatan unsur-unsur tata letak, dan ini akan saya bahas di part 2. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita akan lanjut di pembelajaran yang kedua. See you.